Olmec adalah peradaban kuno yang berkembang di Meksiko dari tahun 1500 hingga 400 sebelum Masehi. Meskipun pada tahun-tahun 1600 sampai tahun 1500 sebelum Masehi peradaban Olmec awal sudah muncul di sekitar San Lorenzo, Tenochtitlan. Selamat datang di channel kami. Peradaban ini terletak di dataran rendah tropis Meksiko tengah bagian selatan, yang kini merupakan bagian dari negara bagian Veracruz dan Tabasco. Peradaban ini merupakan peradaban pertama di Mesoamerika, dan menjadi dasar untuk peradaban-peradaban berikutnya. Misalnya, di peradaban Olmec berlangsung praktik penusukan diri dan permainan bola, yang kemudian dipraktikkan di peradaban-peradaban Mesoamerika berikutnya. Peradaban Olmec berkembang sebelum Columbus tiba di daratan Amerika. Jejak pertama peradaban ini tercatat 1400 sebelum Masehi di kota San Lorenzo. Dalam peradaban ini ada 3 kota besar. Selain Olmec, ada juga kota Tenochtitlan dan Potrero Nuevo. Salah satu bukti peradaban ini adalah situs monumen besar berbentuk kepala batu raksasa. Peradaban ini menjadi dasar dari semua budaya Mesoamerika yang pernah ada. Ilmuwan meyakini bahwa Olmec adalah peradaban pertama yang mengembangkan sistem penulisan, menemukan kompas, dan sistem kalender Mesoamerika. Sejarawan menduga penurunan peradaban ini terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan letusan gunung berapi, gempa bumi atau kegagalan praktek pertanian yang berlanjut dengan kelangkaan pangan. Berkembang pesat di sepanjang pantai Teluk Meksiko sekitar tahun-tahun 1200 sampai 400 sebelum Masehi. Kebudayaan Mesoamerika besar pertama telah mengalami kemunduran selama berabad-abad sebelum kedatangan orang Eropa pertama. Oleh karena itu, banyak informasi tentang Olmec telah hilang. Kita mengenal Olmec melalui seni, patung, dan arsitektur mereka. Meskipun masih banyak misteri yang tersisa, penelitian berkelanjutan yang dilakukan oleh para arkeolog, antropolog, dan peneliti lain telah memberi kita gambaran sekilas tentang seperti apa kehidupan Olmec. Suku Olmec mempraktikkan pertanian dasar dengan menggunakan teknik tebang dan bakar, di mana lahan yang ditumbuhi tanaman dibakar. Ini akan membuka lahan untuk ditanami dan abunya berfungsi sebagai pupuk. Mereka menanam banyak tanaman yang sama dengan yang terlihat di wilayah tersebut saat ini, seperti labu, kacang-kacangan, ubi kayu, ubi jalar, dan tomat. Jagung merupakan makanan pokok suku Olmec, meskipun ada kemungkinan bahwa jagung diperkenalkan pada akhir perkembangan budaya mereka. Setiap kali diperkenalkan, hal ini segera menjadi sangat penting. Suku Olmec rajin memancing dari danau dan sungai terdekat. Kerang, aligator, dan berbagai jenis ikan merupakan bagian penting dari makanan mereka. Suku Olmec lebih suka membangun pemukiman di dekat perairan, karena dataran banjir cocok untuk pertanian dan ikan serta kerang dapat diperoleh dengan lebih mudah. Meski hanya memiliki teknologi zaman batu, suku Olmec mampu membuat berbagai macam peralatan yang memudahkan hidup mereka. Mereka menggunakan apa saja yang ada, seperti tanah liat, batu, tulang, kayu atau tanduk rusa. Mereka terampil membuat tembikar, bejana dan piring yang digunakan untuk menyimpan dan memasak makanan. Pot dan bejana tanah liat sangat umum di kalangan suku Olmec. Secara harfiah, jutaan pecahan tembikar telah ditemukan di dalam dan sekitar situs Olmec. Peralatan sebagian besar terbuat dari batu dan mencakup barang-barang dasar seperti palu, irisan, lesung dan alu, serta penggiling mano dan metate yang digunakan untuk menumbuk jagung dan biji-bijian lainnya. Kebudayaan Olmec dikenal hingga saat ini, karena merupakan kebudayaan Mesoamerika pertama yang menghasilkan kota-kota kecil, terutama San Lorenzo dan La Venta. Kota-kota ini telah diselidiki secara ekstensif oleh para arkeolog, karena merupakan pusat politik, agama, dan budaya yang mengesankan, namun sebagian besar penduduk Olmec biasa tidak tinggal di sana. Rumah-rumah Olmec berbentuk sederhana, umumnya sebuah bangunan besar yang terbuat dari tanah yang dilingkari tiang-tiang, yang berfungsi sebagai tempat tidur, ruang makan, dan tempat berteduh. Sebagian besar rumah mungkin memiliki kebun kecil yang berisi tanaman herbal dan makanan pokok. Karena suku Olmec lebih suka tinggal di atau dekat dataran banjir, mereka membangun rumah di atas gundukan kecil atau platform. Mereka menggali lubang di lantai untuk menyimpan makanan. Penggalian menunjukkan bahwa desa-desa yang lebih kecil terdiri dari beberapa rumah, kemungkinan besar dihuni oleh kelompok keluarga. Pohon buah-buahan seperti zapote atau pepaya banyak ditemukan di pedesaan. Desa-desa yang digali lebih besar seringkali memiliki gundukan di tengahnya yang berukuran lebih besar. Disinilah rumah keluarga terkemuka atau kepala suku setempat dibangun, atau mungkin sebuah kuil kecil untuk dewa yang namanya kini sudah lama terlupakan. Orang Olmec memiliki agama yang berkembang dengan baik. Menurut arkeolog Richard Dill, ada 5 aspek agama Olmec, termasuk kosmos yang terdefinisi dengan baik, kelas dukun, tempat dan situs suci, dewa yang dapat diidentifikasi, serta ritual dan upacara tertentu. Peter Jaralemon, yang telah mempelajari Olmec selama bertahun-tahun,
telah mengidentifikasi tidak kurang dari 8 dewa dari seni Olmec yang masih ada. Suku Olmec biasa yang bekerja di ladang dan menangkap ikan di sungai mungkin hanya berpartisipasi dalam praktik keagamaan sebagai pengamat, karena terdapat golongan pendeta yang aktif dan para penguasa serta keluarga penguasa kemungkinan besar memiliki tugas keagamaan yang spesifik dan penting. Banyak dewa Olmec, seperti dewa hujan dan ular berbulu, kemudian menjadi bagian dari jajaran peradaban Mesoamerika, seperti Aztec dan Maya. Sebagian besar yang kita ketahui tentang Olmec saat ini disebabkan oleh contoh seni Olmec yang masih ada. Potongan yang paling mudah dikenali adalah kepala raksasa yang sangat besar, beberapa di antaranya tingginya hampir 10 kaki. Bentuk seni Olmec lain yang masih bertahan meliputi patung, Celtic, singgasana, patung kayu, dan lukisan gua. Kota Olmec di San Lorenzo dan La Venta kemungkinan besar memiliki kelas pengrajin yang mengerjakan patung-patung ini. Olmec biasa kemungkinan besar hanya menghasilkan seni yang berguna seperti bejana tembikar. Namun bukan berarti hasil karya seni Olmec tidak berdampak pada masyarakat umum. Batu-batu besar yang digunakan untuk membuat kepala dan singgasana kolosal digali berkilo-kilometer jauhnya dari bengkel kerja, yang berarti ribuan rakyat jelata akan dikerahkan untuk memindahkan batu-batu tersebut di atas kereta luncur, rakit, dan roller ke tempat yang dibutuhkan. Memahami budaya Olmec sangat penting bagi para peneliti dan arkeolog modern. Pertama-tama, Olmec adalah ibu budaya Mesoamerika, dan banyak aspek budaya Olmec, seperti dewa, tulisan glifik, dan bentuk seni, menjadi bagian dari peradaban selanjutnya seperti Maya dan Aztec. Yang lebih penting lagi, Olmec adalah salah satu dari 6 peradaban utama di dunia, yang lainnya adalah Tiongkok kuno, Mesir, Sumeria, Indus di India, dan budaya Chavin di Peru. Suku Olmec tidak hanya merupakan peradaban yang masih asli, mereka juga satu-satunya yang berkembang di lingkungan hutan yang lembab, menjadikannya sebuah kasus khusus. Peradaban Olmec mengalami kemunduran pada tahun 400 sebelum Masehi, dan para sejarawan tidak mengetahui secara pasti penyebabnya. Penurunan jumlah tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh perang dan perubahan iklim. Setelah Olmec, beberapa masyarakat pasca Olmec berkembang di wilayah Veracruz. Masih banyak yang belum diketahui tentang suku Olmec, termasuk beberapa hal yang sangat penting dan mendasar seperti sebutan mereka. Sekedar informasi, Olmec adalah kata Aztec yang digunakan untuk penduduk wilayah tersebut pada abad ke-16. Para peneliti yang berdedikasi terus-menerus mendorong batas-batas dari apa yang diketahui tentang budaya kuno misterius ini, mengungkap fakta-fakta baru dan memperbaiki kesalahan yang dibuat sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.